warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Anissa Husna, mahasiswa STI Ana 2 Kuala Tungkal, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 1 dengan nomor induk mahasiswa 2121038. Nah, tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Z Haryanto SHMH, dan adapun tugasnya adalah kasus perilaku manusia yang menyebabkan perubahan tatanan kehidupan sosial baik di lingkungan maupun di kebudayaan. Sebelum itu, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa saja sih penyimpangan sosial yang terjadi di lingkungan dan apa saja sih penyimpangan sosial yang terjadi di Nah, terlebih dahulu saya akan memberikan contoh tentang penyimpangan sosial di lingkungan, yaitu seperti narkoba, pencurian, pembulian, korupsi, pembuangan sampah secara sembarangan, pelanggaran lalu lintas, dan lain sebagainya. Dan adapun contoh penyimpangan sosial di kebudayaan adalah seperti perang antara ras, suku, dan agama, tawuran antar desa, menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan norma agama dan adat, serta bentrokan dan lain sebagainya. Dari penyimpangan-penyimpangan sosial tersebut, saya akan menghubungkan dengan ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar, dan ilmu budaya dasar. Dan untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan dua contoh kasus penyimpangan sosial baik di lingkungan maupun kebudayaan. Kasus pertama, mari kita saksikan bersama-sama. Inilah videonya. Kasus pidana. Dan pelaku-pelaku ini pengembangan dari pelaku yang sudah kami tahan dengan perkara yang sama curanmor atas nama B. Kemudian setelah kami kembangkan oleh jajaran Osmal di lapangan, terungkap pelaku dua orang lainnya dengan inisial atas nama MYNS, Jalan Maju Sutoyo, Landasan Ilir, Tangerang Selatan, dan atas nama B, Kelurahan Gunung Sari, karyawan swasta, Kalimantan Tengah. Jadi barang bukti yang berhasil kita amankan adalah satu buah unit senjata MX Nopol KT 5424 KZ. Ini TKP di Jalan Kunai 7, Kelurahan Gunung Bagian, Kalimantan Selatan, dan satu oda Scoopy TKP halaman rumah kos Jalan Impres, Kelurahan Murarapa, Kecamatan Balikpapan Utara. Yang satunya lagi kendaraannya resmi tapi banyak barang-barangnya di kanibal untuk bodong yang sama. Jadi dua kendaraan dengan plat yang sama tapi satu kendaraan resmi, satu kendaraan bodong. Jadi pengungkapan kita berhasil mengungkap dua motor dengan 3 pelaku. Cara pelaku itu gimana? Modusnya? Didorong dari halaman rumah kos, termasuk dari halaman rumah kos didorong, tarik ikat tepi baru akali kuncinya dan dihidupkan. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah disaksikan videonya? Nah, video tersebut adalah kejadian curanmor, yaitu curian kendaraan bermotor yang terjadi di Balikpapan pada tanggal 7 bulan 12 tahun 2021. Pertanyaannya, kenapa kejadian curanmor ini terjadi? Nah, kejadian curanmor ini terjadi mungkin karena faktor kebutuhan
Artinya, ia melakukan perbuatan pencurian barang dasari alasan karena ia butuh uang untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya dia tidak mempunyai pekerjaan, nah dia juga rumah tangga, maka yang dibutuhkannya pastilah barang-barang seperti beras, dan biasanya kebutuhannya pun bersifat mendesak dan harus segera dilunasi. Apa faktor terjadinya kejadian curanmor ini? Yaitu ada 6. Yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor pendidikan, yang keempat faktor penegakan hukum, yang kelima faktor individu, dan yang keenam perkembangan global. Yang pertama faktor ekonomi. Kemiskinan adalah fenomena yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat, dan kondisi yang kurang mampulah yang bisa seseorang melakukan dengan terpaksa melakukan pencurian tersebut. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Seseorang yang tinggal atau bertempat di tempat itu yang lingkungannya sangat mendukung untuk mencuri, maka di suatu waktu ia akan melakukan pencurian juga. Dan yang ketiga adalah faktor pendidikan. Pengetahuan atau pendidikan ini adalah sarana yang sangat penting, terutama di pelajar yang masih duduk di bangku sekolah. Ini untuk mengetahui amal yang mana yang baik dan yang mana buruk, dan menentukan apakah ini perbuatan yang bermanfaat atau malah merugikan, baik bagi diri sendiri atau bahkan bagi orang lain. Jika tidak tahu bahwa pencurian ini adalah perbuatan yang tidak baik dan malah merugikan diri sendiri bahkan orang lain, maka bakal terjadi kejadian pencurian tersebut. Yang keempat adalah penegakan hukum. Nah, minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku yang melakukan pencurian kendaraan bermotor membuat tidak jera, sehingga pelaku yang telah bebas dari hukumannya akan tidak takut mengulangi perbuatan pencurian kembali. Kelima, faktor individu. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadian yang positif akan mendapatkan manfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadian yang positif bahkan menjadi kepribadian yang negatif, maka akan terus mengikuti arus kemanapun ia mengalir, entah itu baik atau buruk, ia akan tetap mengikuti hal yang negatif tersebut. Dan yang terakhir adalah yang keenam adalah perkembangan global. Seseorang yang memiliki banyak harta pasti dikatakan dengan orang yang kaya, orang yang sukses, dan orang yang paling unggul. Hal tersebut membuat semua masyarakat ingin juga dikatakan orang kaya, orang paling unggul juga. Dan tidak dapat dipungkiri, orang yang tidak mampu pun ikut bersaing juga untuk mendapatkan gelar yang paling unggul juga. Dan kebanyakan mereka melakukan dengan cara yang salah, yaitu kebanyakan mereka melakukan caranya tanpa bekerja keras dan memikirkan risikonya. Lalu apa sih solusi untuk mengatasi perilaku pencurian? Yaitu yang pertama, meningkatkan tingkat kesejahteraan di kehidupan masyarakat. Yang kedua, menerapkan nilai moral dan perilaku yang baik. Yang ketiga, tetap menjaga dan mengawasi barang milik sendiri. Yang keempat, meningkatkan tingkat keamanan di kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tidak meletakkan barang-barang yang berharga di tempat yang sembarangan. Saya akan memberikan satu contoh kasus lagi. Inilah videonya, mari kita saksikan bersama-sama. Kericuhan sempat pecah seusai final sepak bola antar RW di Desa Cibolang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi. Kericuhan dipicu adanya penyerangan Kampung Legok Nyenang
Desa Cibolang oleh warga kampung Cibolang, Awi Nenggang, Mangkalaya. Kabar selengkapnya akan disampaikan wartawan kami dari Tribun Jabar. Ada rekan Dian Herdiansyah yang kini sudah siap dengan informasi lengkapnya. Halo rekan Dian. Halo, selamat siang. Ya, bisa Anda informasikan terlebih dahulu untuk kronologi kejadian bentrok ini? Baik, rekan Dea, peristiwa ini terjadi pada kemarin sekitar pukul 17.30. Pada saat itu, sebelumnya pada pukul 16, telah dilakukan pertandingan final, yang dimana di situ final antara RW yang berada di satu desa, yaitu di Desa Cibolang. Kemudian dari salah satu tim dari RW itu tersebut kalah. Kemudian tiba-tiba pada pukul 17.30 warga ataupun penonton yang menonton langsung turun ke lapangan, diduga tidak menerima akibat kekalahan, sehingga terjadi bentrok antara massa dengan massa dan pemain. Demikian dia. Lalu penyebab pastinya keributan atau bentrok supporter bola ini dan juga yang hingga berujung pada penyerangan kampung ini, apakah sudah ada informasi? Baik, pasca kejadian di Lapang Merdeka, kemudian di Lapang Mangkalaya, kemudian langsung terjadi adanya penyerangan dari warga asal Cibolang Awinenggang kepada warga Legok Nyenang yang tidak jauh dari Lapang Mangkalaya tersebut. Pada dasarnya mereka pada saat kejadian bentrok di Lapang terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi baku hantam di antara keduanya. Padahal warga Awinenggang itu mendukung tim dari warga Legok Nyenang, namun pada saat keributan ada kesalahpahaman diduga dari warga Legok Nyenang memukul warga Awinenggang, demikian. Ya, lalu rekan Dian, apakah ada dampak yang terjadi pasca penyerangan ini dan juga bisa Anda laporkan untuk kondisi perkembangan saat ini? Ya, untuk dampak kejadian tersebut pada penyerangan pertama sebelum maghrib itu ada 8 motor yang menyerang ke kampung tersebut, kemudian merusak 4 kendaraan motor milik warga dan merusak konter milik warga sekitar, sehingga mengalami kerusakan dan 4 orang mengalami. Kemudian sekitar pukul 7 malam, warga Awinenggang kembali menyerang dengan 30 kendaraan bermotor, namun dapat direlai oleh pihak aparat kepolisian dan tidak ada korban jiwa, hanya merusak mobil yang rusak berada di pinggir jalan. Demikian dia. Ya, lalu bagaimana untuk langkah antisipasi dari pihak aparat terkait agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi? Ya, pihak dari Kepolisian Polres Sukabumi Kota sejak semalam langsung melakukan penanganan antisipasi dengan plotting anggota di 2 kampung tersebut dengan jumlah 50 personil per kampung untuk melakukan antisipasi adanya serangan susulan dari kedua kelompok tersebut. Kemudian di sisi lain juga pihak dari Satuan Intelijen juga melakukan koordinasi dengan aparat wilayah, baik kecamatan maupun desa, kedua desa tersebut, upaya memediasi dan menemukan titik solusi agar tidak hal itu kembali terjadi. Demikian dia. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan dari Kapolsek Gunung Guruh Ibtu Didin Waslidin dan juga Kepala Desa Cibolang Pepen Supendi yang sudah berhasil didapatkan oleh rekan jurnalis kami selengkapnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Disampaikan bahwa terjadinya penyerangan Kampung Awinenggang, Desa Mangkalaya ke Kampung Legok Nyenang, Desa Cibolang, karena memang ini ada kesalahpahaman dari buntut pertandingan sepak bola antar RW di Desa Cibolang. Hanya dilaksanakan di lapangan Mangkalaya yang punya aset Desa Cibolang dan Desa Mangkalaya. Jadi sebetulnya ini kesalahpahaman, seharusnya itu yang terjadi keributan itu yang 2 kubu yang bertanding. Karena kesalahpahaman yang sebetulnya itu dia tuh mendukung
Legok Nyenang kan gitu ya. Karena tidak saling mengenal, warga Legok Nyenang, warga Awinengang itu kena pukul oleh warga Legok Nyenang, kan, sehingga terjadilah tadi sekitar pukul 7 ada penyerangan dari warga Awinengang ke Legok Nyenang. Tapi alhamdulillah semuanya sudah bisa diatasi berkat kerjasama antara Polsek Sukabumi, Polsek Gunung Guru bersama Polres Kabupaten Kota dan juga dan Posramaya Cisaat, Babinsa, Babin Katimas. Alhamdulillah semuanya sudah teratasi. Dan kalau warga yang sempat terkena pukul, apakah sudah lapor polisi, Pak? Warga yang kena pukul, menurut tadi ada laporan, dia sudah membuat laporan. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah disaksikan videonya? Dari kasus kedua ini adalah yang terjadi ketegangan antar warga dua kampung di Sukabumi pada hari Senin tanggal 6 bulan 12 tahun 2021, di mana warga dua kampung ini nyaris terlibat bentrokan berdarah akibat pertandingan sepak bola antar kampung. Lalu kenapa kejadian ini bisa terjadi? Kejadian ini bisa terjadi disebabkan karena seringnya menjadi penyebab kerusuhan, yaitu termasuk kondisi hidup yang buruk, penindasan pemerintah terhadap rakyat, konflik etnis, konflik antar agama atau etnis, serta hasil dari sebuah pertandingan olahraga. Faktor terjadinya bentrokan adalah yang pertama, perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat di mana masing-masing pihak merasa dirinya benar, tidak ada yang mau mengalah. Apabila perbedaan pendapat ini amat tajam, maka akan timbul perasaan kurang enak, ketegangan, dan bahkan konflik yang akan kotor. Yang kedua adalah salah paham. Misalnya, tindakan dari seseorang yang tujuannya itu baik, tapi karena terjadinya kesalahpahaman, yang terjadi sebaiknya malah terjadinya kesalahpahaman juga oleh individu yang lain. Yang ketiga adalah faktornya, yaitu ada yang dirugikan. Tindakan salah satu pihak mungkin dianggap merugikan yang lain, atau masing-masing pihak merasa dirugikan oleh pihak yang lain, sehingga seseorang merasa tidak enak, tidak senang, dan bahkan membenci. Lalu apa sih solusi untuk mengatasi kejadian bentrokan ini? Yaitu yang pertama, yang paling penting itu adalah menjaga ketentraman. Yang kedua, menjaga etika kita ketika sedang berada di daerah masyarakat. Dan yang ketiga itu yang paling penting adalah mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menerangkan materi. Saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.